Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, berkati kami supaya kami boleh mendengar firman-Mu dan firman-Mu mengubahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan ini diambil dari Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sebuah padepokan persilatan kungfu ada seorang guru. Dia menunjukkan 2 genggam tangan. Silakan Anda pilih, katanya, genggaman mana yang ada koin emasnya. Tapi ingat, jika Anda salah pilih, maka Anda akan mendapatkan pukulan. Semua murid pertama maju satu-satu dan dibilang begini, ingat, kalau Anda ragu-ragu, Anda boleh duduk. Kalau Anda salah memilih, ingat rahasianya apa? Pukulan. Lalu apa yang terjadi? Pada saat siswa memilih tangan kiri, katanya, gurunya berkata, benar tangan kiri, benar. Murid ragu-ragu duduk. Murid satu lagi, tangan kanan, benar tangan kanan. Iya tangan kanan, benar. Karena kata-kata itu, hati-hati kalau kau salah, pukulan. Duduk lagi. 20 murid duduk karena ketakutan salah memilih, takut kena pukulan. Tapi ada satu murid namanya Chin. Dia memilih tangan kanan, Pak. Benar tangan kanan. Kamu yakin? Kalau salah pukulan. Ya, saya yakin. Kenapa Chin memilih itu? Dia ambil resiko dipukul karena dia butuh uang untuk pengobatan ayahnya. Tapi kalau salah, maka pukulan ini akan membuat bukan hanya mukanya hancur, tapi bibirnya bisa pecah. Gurunya berkata, yakin kamu memilih tangan kanan ini? Iya. Tiba-tiba dengan sekonyong-konyong gurunya memukul. Buah! Chin langsung terjatuh, tergeletak. Tapi guru itu di depan murid-muridnya, dia bukakan tangannya, dua-duanya ada koin emas. Lalu gurunya berkata, hidup ini keras. Banyak orang ingin memilih keuntungan, tapi tidak mau berkorban. Tetapi kalau Anda ingin memilih hidup yang penuh berkat, Anda harus rela berkorban. Izin, ini uang. Kamu sudah memilih tangan ini, maka kau akan mendapatkan uang ini. Saudara, di masa-masa kisah Yosua ini, pasal 24 ayat 15, bangsa Israel itu sudah mendapatkan tanah perjanjian. Dan Yosua berkata apa di tengah-tengah bangsa Israel? Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini
kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tengah-tengah tantangan itu Yosua berkata, silakan pilih. Kalau kamu anggap lebih baik menyembah ilah-ilah, silakan. Tapi aku seisi keluargaku, aku tetap menyembah Tuhan. Saudara, di tengah-tengah krisis yang kita hadapi, pandemi, hampir sama bukan? Banyak orang yang tidak mau peduli lagi terhadap persekutuan dengan Tuhan. Di masa-masa pandemi, sudah tidak ke gereja, sebagian orang melupakan Tuhan. Memilih apa? Pekerjaan. Memilih apa? Mencari keuntungan. Memilih apa? Kesenangan. Tapi saya mengutip ayat ini, hidup ini pilihan, saudara. Apakah Anda mau tetap bersekutu sama Tuhan, dengan umat Tuhan? Anda harus rela berkorban. Kalau Anda tidak mau berkorban, Anda tidak akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Apa yang Anda korbankan? Waktu. Kalau kita tidak bisa berkumpul secara fisik lewat Zoom, mungkin Anda harus berkorban kuota. Mungkin harus Anda berkorban memori, menyingkirkan yang tidak penting di HP Anda. Atau mungkin Anda harus berkorban waktu. Tapi ingat saudara, pilihan ada di tangan Anda. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya melihat gambar ini, saudara, apa yang saya lihat? Ada seorang anak, dia memilih dari sekian jajanan dan makanan. Apa yang dia pilih? Dia pilih permen. Tentu ada harganya, bukan? Saat dia memilih apa yang dia lakukan, dia harus membayar harga. Saudara, hidup ini adalah pilihan. Tuhan berkata dalam Matius pasal 7 ayat 13-14, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintunya dan sempit jalan yang menuju kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkan. Saudara, di tengah-tengah pandemi ini kita sedang diuji. Kita mau memilih yang jalan yang lebar atau jalan yang sempit. Jalan lebar mudah, kita lupakan Tuhan, kita sibuk mencari pekerjaan, kita hidup dalam dosa. Tapi ingat, ujungnya api yang menyala-nyala kekal selamanya. Atau kita rela hidup kudus berkenan di hadapan Allah. Memang tidak mudah, tapi kita harus bayar harga. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, saya menyarankan, jangan jauh dari Tuhan. Ingat, bersekutulah bersama orang-orang yang menyerukan nama Tuhan. Kenapa? 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Yesus hadir. Hari ini saudara, jangan sia-siakan hidup Anda. Anda tidak tahu kapan hidup Anda berakhir. Gunakan waktu Anda saat ini. Pilih yang terbaik. Tentu setiap pilihan ada konsekuensi. Tentu setiap pilihan ada harga yang harus dibayar. Tentu setiap pilihan punya sebab dan akibat. Tetapi kalau Anda memilih untuk mengikut Tuhan, walaupun itu sempit, walaupun itu beresiko, ingatlah, kita lebih dari pemenang. Kita mendapat hidup yang kekal, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya bersama dengan Allah. Karena itu jangan biarkan Anda jauh dari Tuhan. Jikalau ada pertemuan Zoom, baik pertemuan fellowship, persekutuan melalui Zoom, jangan abaikan. Bergabunglah. Jika ada YouTube siaran, dengarkan firman, jangan abaikan.
Kenapa? Kalau kita mengalami Tuhan, maka Tuhan yang akan menguatkan iman kita. Saudara, hari ini persekutuan doa lewat link ini. Tetapi saudara, saya akan menantang minggu depan, hari Rabu depan saudara. Saya lihat kalender, Rabu depan, tanggal 3 Februari. Saudara, tanggal 3 Februari 2021. Pertanyaannya, apakah Anda siapkan waktu? Saya akan buat di jam 7.30 malam. Saudara, ini tantangan. Anda mau berkumpul bersama melalui Zoom berdoa, atau Anda mengabaikan? Semua itu pilihan Anda. Mari Jemaat Gemikana, kita sama-sama berdoa pada hari Rabu malam, minggu depan, tanggal 3 Februari 2021, jam 19.30 lewat Zoom. Kita berdoa. Bapa, berkati biar merenungan firman Tuhan ini membawa kami satu pengertian. Hidup ini pilihan Tuhan. Tapi jangan biarkan kami di tengah-tengah masa pandemi, kami jauh dari Tuhan. Walaupun 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Dan Tuhan, kami tidak akan pernah menyerah untuk ikut Tuhan. Kami tidak akan pernah menyerah untuk bersekutu. Walaupun virus COVID-19 sedang merebak di negara kami secara khusus di Medan ini, tapi kami tetap percaya Tuhan akan menolong kami melewati semuanya ini. Terima kasih Tuhan, kuatkan iman kami tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.